perubahan pastinya di sistem baru nanti yaitu ada beberapa fitur, yaitu yang paling utama yang pertama ada soal POS-nya. Jadi di menu kasir kita bakal ada perubahan tampilan yang pasti bakal lebih gampang lagi dan lebih cepat untuk bisa melayani customer. Bisa dengan permintaan teman-teman semuanya ya. Nah, yang kedua kita juga udah ada upgrade untuk sistemnya, yaitu ada penambahan fitur baru yaitu fitur barcode di mana teman-teman bisa nge-scan atau bikin barcode sendiri dan tentunya bisa di-print buat ditempel di produk-produknya masing-masing gitu. Dan yang ketiga ada menu bundling di mana teman-teman bisa menggabungkan beberapa produk jadi satu produk gitu. Ya, di mana teman-teman bisa bikin paket biar bisa jualnya harganya lebih murah. Nah, biasanya sih kita saranin buat bisa mendukung atau mensupport barang-barang yang kurang laku ya yang dead stock dengan barang-barang yang paling laku di bundling biar cepat keluar tuh barang-barangnya ya biar cash flow bisa berputar lebih maksimal lagi. Nah, yang keempat ada rekap transaksi harian. Untuk rekap transaksi harian ini sebenarnya adalah menu kas kecil ya teman-teman yang udah ada di sistem sebelumnya, tapi kita ada upgrade nih yang lumayan cukup signifikan, yaitu di perubahan settingannya dan juga tampilan reportnya yang lebih maksimal biar teman-teman atau owner bisa lebih gampang lagi buat melihat transaksi yang terjadi selama harian gitu. Dan yang terakhir ada perubahannya juga di ads management. Jadi teman-teman nanti yang mungkin belum tahu kita ada link toko digital, di mana link toko digital nanti bisa dipakai untuk jualan secara online ya pastinya yang sudah terkoneksi dengan sistem toko langsung dan bisa disettingin ads-nya. Jadi bisa tampilin poster atau banner iklan di toko digital teman-teman. Gitu. Oke. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung move aja ke tampilan sistem barunya seperti apa sih yang berbeda gitu ya. Oke, sebentar. Oke, nah jadi secara tampilannya teman-teman linknya nanti akan berubah secara otomatis dan teman-teman tinggal masuk aja dengan tampilan yang baru kurang lebih seperti ini gitu ya. Nanti bakal ada banner juga dari kita yang bakal bisa dilihat dan menunya sekarang secara tampilan udah lebih lebih enak dilihat ya pastinya ya. Menunya ada di sebelah kiri. Menurut teman-teman juga bakal ada beberapa menu tambahan yang dan ada beberapa menu yang hilang juga nih dari sebelah kiri ini. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu. Kenapa kita hilangin dan kita pindahin ya. Bukan hilang secara fitur ya, tapi kita pindahkan biar lebih gampang dipakai gitu ya. Oke, kita masuk ke beberapa fitur yang berubah. Kita bahas dari menu master dulu. Di mana menu ini adalah menu untuk mengolah data secara keseluruhan dari data toko. Di sini kita ada ngasih data baru di sini, yaitu ada informasi tokonya, ada berapa cabang dan berapa user loginnya, lalu total stok yang dimiliki di toko, stok lokasi SKU-nya ada berapa banyak, opnamnya ada berapa banyak, sama pemasoknya ada berapa banyak. Di sini juga ada tampilan laporan laba dan total pengeluaran dan laba kotor. Dan juga kita juga ngasih top selling produknya secara keseluruhan, bukan berdasarkan durasi ya, tapi secara keseluruhan dari teman-teman pakai account Toku sampai sekarang. Itu top selling produknya apa. Dan top customer dari teman-teman pakai awal pakai Toku sampai sekarang juga bakal kelihatan. Gitu ya. Nah, dari menu master ini kita lanjut. Sorry, commute ya. Oke, lanjut kita ke yang kedua, perubahannya ada di menu pengguna. Nah, di pengguna ini sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan, cuman ada perubahan yang cukup berdampak. Yaitu di settingan fiturnya, kita ada dua tambahan baru, yaitu buat transaksi dan tambah diskon keranjang. Nah, fitur ini dibuat buat apa sih? Biar teman-teman yang punya flow bisnisnya sedikit berbeda, teman-teman nanti bisa banget nih untuk membatasi akun mana aja yang bisa check out penjualan gitu. Jadi teman-teman yang nggak bisa buat transaksi berarti artinya mereka nggak bisa melakukan input penjualan sampai selesai. Mereka cuma bisa input penjualan masukin ke keranjang aja gitu ya. Jadi mereka nggak bisa pilih tuh mau habis dia atau dikirim, terus pakai pajak atau enggak, bayarnya pakai apa itu nggak bisa. Nah, karena ada beberapa toko yang flow-nya adalah pelanggannya itu datang dulu nih ke salesnya atau ke yang melayani, nanti mereka bayarnya ke kasir. Nah, itu jadi bisa dibuat seperti itu sekarang. Salesnya atau yang melayani cuma input-input aja, nanti di kasir baru ditanya, mau habis dia atau dikirim, bayarnya mau pakai apa gitu ya. Dan kalau yang tambah diskon keranjang, kita bisa batasin. Jadi owner bisa berikan wewenang user siapa aja yang boleh nambahin diskon. Gitu ya. Karena kan balik lagi ada beberapa owner yang mau request kayak jangan semuanya boleh dikasih, boleh pakai diskon dong gitu. Jadi dibatasin nih si karyawan atau timnya beberapa orang aja yang boleh pakai diskon atau jangan pakai diskon sama sekali. Kalau mau pakai diskon harus dari ownernya. Nah itu juga bisa. Jadi udah bisa ditambahin fitur ini untuk pembatasan siapa aja yang boleh nambahin diskon di penjualan. Gitu. Oke, nah, oh yes, saya juga mau reminder nih teman-teman, kalau yang pas saya jelasin ada kepikiran mau nanya apa, langsung aja lempar di kolom chat ya teman-teman ya. Nanti kita akan jawab semua list pertanyaannya di sesi akhir gitu ya. Oke, jadi jangan sampai kelewatan terus kelupaan. Jadi langsung aja kalau keinget mau tanya apa langsung lempar aja di kolom chat. Oke, saya lanjut ke menu cabang.
Nah, di menu cabang ini ada beberapa perubahan settingan yang cukup signifikan, yaitu di pertama kita udah bisa setting ini ya, harga sudah termasuk PPN 11% boleh muncul atau enggak di menu note-nya, di menu cabang dan nanti akan muncul di nota penjualannya. Dan ini bisa diganti ya, not di setiap penjualan mau apa. Misalnya, terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Ini juga boleh, bebas mau diganti seperti apa. Tapi kita bisa tentuin dia mau munculin tulisan ini atau enggak nih, harga sudah termasuk PPN di bagian bawah nota. Gitu ya. Nah, yang paling signifikan berubah adalah di sini menu settingan untuk fitur kas kecil. Jadi teman-teman bisa setting sendiri nih sekarang, tokonya ini mau pakai fitur kas kecil atau enggak untuk rekap transaksi harian. Kalau tidak ya udah, berarti semuanya bisa melakukan transaksi tanpa harus buka kas kecil. Nah, coba catatannya, berarti uang kas laci hariannya nggak akan kepantau ya teman-teman ya. Jadi tidak akan ada menu kas kecilnya gitu. Nah, lalu untuk multi kas kecil, kalau misalnya fitur kas kecil dicek iya, sekarang kita bisa setting kas kecilnya mau multi atau enggak. Multi itu maksudnya gimana? Kalau multi itu seperti teman-teman mungkin, saya sebut merek aja nggak apa-apa ya. Ya misalnya teman-teman tuh belanja ke Transmart atau supermarket gitu ya. Kan biasa kasirnya ada banyak gitu ya, ada kasir 1 sampai 10 gitu. Nah, masing-masing kasir kan pegang uang sendiri tuh. Nah, kalau teman-teman memperlakukan multi kas kecil, artinya teman-teman bisa setting siapa aja yang pegang uang kasnya buat kembalian gitu. Tapi kalau teman-teman nggak mau multi kas kecil, artinya semua kembalian atau uang kasnya dipegang oleh satu kasir aja, ya udah ini dikliknya tidak aja. Nanti akan otomatis nge-pull ke si owner. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu untuk perubahan di settingan cabang yang mempengaruhi nanti ke rekap transaksi harian. Lalu kita juga ada menu ads yang baru nih. Nah, mungkin sebelum masuk ke ads, saya kasih tahu dulu teman-teman mungkin yang belum tahu ya, di sini ada link toko digital yang teman-teman bisa pakai ya buat di-share untuk melakukan publikasi dan juga promosi dari toko teman-teman. Di mana link ini kalau disalin atau diklik nanti akan ngedirect langsung ke apa namanya toko digitalnya teman-teman gitu ya. Ini nanti munculkan nama tokonya teman-teman sendiri. Nggak ada saingannya sama sekali. Dan barang-barang di bawahnya ini semuanya juga udah connect sama barang-barang yang ada di sistemnya teman-teman. Gitu. Nah, tambahannya kita bisa setting ads-nya sekarang. Banner yang tulisan lengkapi bahan bangunan kamu ini udah bisa diganti. Gitu ya. Teman-teman tinggal bikin aja sendiri di sini di menu ads, tinggal create. Habis itu choose aja filenya mau yang mana. Gitu. Nanti tinggal di save aja. Habis itu udah deh, nanti secara otomatis ketika saya reload, nanti bannernya berubah sesuai dengan gambar yang saya upload. Gitu. Nah, teman-teman juga nanti bisa melakukan hal ini ya. Gitu, bikin poster apapun, kalau lagi ada promo, bikin tulisan di screenshot juga nggak apa-apa gitu kan. Nanti tinggal masukin aja ke banner ini. Gitu ya. Oke, kurang lebih itu beberapa perubahan yang ada di menu master ya. Oke, kita lanjut ke menu relasi dulu. Nah, untuk di menu relasi sendiri ini nggak banyak yang berubah sebenarnya, tapi ada satu perubahan yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk membatasi atau yang teman-teman sering ngalamin susah nagih piutang ya, teman-teman ya. Nah, ini kalau teman-teman pas nambahin data pelanggan, sekarang udah ada pilihan untuk setting jangka waktu pembayaran tempo, berapa hari, dan limitasi piutang. Nah, ini bisa ngebantu teman-teman mungkin yang suka nggak enak kan buat ngasih utang ke pelanggan. Ini sekarang udah bisa pakai alasannya karena udah ada sistem, jadi piutangnya dibatasin nih gitu. Jadi kalau misalnya mau transaksi lebih daripada limitasi piutang, bisa pelunasan dulu dari tagihan sebelumnya gitu kan, atau deal-dealan untuk naikin limit sama si owner gitu. Intinya adalah kalau si pelanggan ini udah transaksi lebih daripada nominal piutangnya, misalnya saya di sini tulis 20 juta gitu ya. Berarti kalau udah nyampe 20 juta, dia udah nggak bisa lagi transaksi dengan piutang. Dia harus bayar tunai atau nggak transfer, kalau nggak credit debit gitu ya, atau giro. Bebas lah apapun itu selain ngutang pokoknya ya. Atau ya dia harus bayar dulu utangnya, atau pilihan yang ketiga adalah dia harus deal-dealan dulu untuk naikin limit piutang sama owner. Gitu. Nah, lalu untuk pemasok sebenarnya tidak ada yang berubah, cuman mungkin buat teman-teman yang belum tahu, di sini ada yang berubah nih ternyata. Ada penambahan untuk fitur tambah sales. Jadi kan kalau pemasok itu kadang-kadang suka ada salesnya lebih dari satu ya. Nah, sekarang teman-teman bisa tambahin salesnya lebih daripada satu datanya. Gitu. Kadang-kadang kan suka ada satu supplier atau satu brand, tapi salesnya yang datang bisa 3 orang. Gitu. Jadi kalau yang si A nggak bisa dikontak, kontak ke B. Kalau nggak bisa dikontak juga, kontak ke C. Nah, ini kita bisa tambahin data salesnya di sini gitu. Dan kita bisa tambahin data rekeningnya juga nih buat teman-teman yang belum tahu ya, bisa tambahin data rekening di sini. Gitu. Tujuannya buat apa? Tujuannya biar kalau mau bayar tagihan utang ke si pemasok ini, rekeningnya tinggal pilih dari rekening list pemasok dia sendiri. Jadi nggak salah transfer ke rekening yang lain. Gitu ya. Oke. Nah, teman-teman juga mungkin sadar di bagian menu sebelah kiri ini sekarang udah ada menu yang hilang yaitu transaksi sama keranjang. Nah, itu semua pindah ke atas nih teman-teman. Dan kita juga udah bisa full screen nih teman-teman. Nah, ada tombol full screen yang bisa membantu teman-teman biar lebih
gampang lagi dan juga nggak salah pencet lagi. Jadi nggak bisa pencet ke tab yang lainnya. Jadi tinggal full screen aja. Gitu ya. Oke, lanjut untuk menu deposit ya. Nah, di deposit ini kita ada sedikit penyesuaian, yaitu kita bisa top up langsung di sini. Sekarang tidak perlu lagi masuk ke menu transaksi atau POS, top up depositnya, dan kita bisa withdraw ya teman-teman ya. Jadi kalau depositnya misalnya ada yang mau ditarik, gitu ya, misalnya dia udah selesai nih, proyeknya udah kelar, masih ada sisa deposit di kita mau ditarik, itu udah bisa di withdraw sekarang. Gitu. Jadi teman-teman bisa memaksimalkan fitur depositnya juga. Oke, lanjut. Nah, mungkin teman-teman juga sadar tidak ada menu produk dan harga. Sekarang diganti jadi menunya produk aja. Gitu ya, betul. Memang kita ganti jadi menu produk aja, tapi ada cabangnya nih bawahnya nih. Ada beberapa cabang menu produk. Nah, kita bahas dari kategori dulu ya sebelum ke SQL Master ya. Jadi di kategori ini teman-teman sekarang bisa bikin kategori sendiri ini teman-teman. Gitu. Ada kategori satu, 2, dan 3. Di mana kategori satu, 2, dan 3 ini artinya adalah dari kategori satu misalnya alat plumbing nanti bisa mengerucut nih kategorinya ke yang lebih spesifik lagi. Di kategori 2 mungkin dari alat plumbing bisa masuk ke perpipaan gitu ya, atau ke yang lainnya, atau bisa ke ceiling dan lain sebagainya. Intinya teman-teman bisa bikin kategori sendiri sekarang untuk mengklasifikasikan produk ini masuknya ke kategori yang mana gitu. Dan ada sekarang menu brand juga nih teman-teman, di mana nanti teman-teman bisa ngedit produknya untuk nambahin barang ini tuh masuknya kategori brand apa gitu ya. Nah kalau di kita sekarang udah ada sekitar ya kurang lebih sekitar 1000-an brand ya yang udah terdaftar di kita gitu ya. Tapi kalau yang belum ada di datanya toko, teman-teman bisa tambahin sendiri kok. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Nah, unit. Kalau unit ini satuan ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang sampai saat ini mungkin udah merasa satuannya udah lengkap, ya berarti puji syukur ya berarti kita bisa memenuhi kebutuhannya teman-teman. Tapi kalau ada satuan yang mungkin pembahasannya berbeda di tempatnya toko sama di daerahnya teman-teman, teman-teman bisa tambahin sendiri satuannya. Gitu ya. Jadi tinggal bikin satuan sendiri sekarang udah bisa. Gitu. Oke, lalu sebelum nah mungkin ini ya masuk ke menu bundle. Nah teman-teman sekarang kita bisa bikin paket nih, paket bundle ya. Paket bundle ini buat apa sih? Paket bundle ini untuk nambahin beberapa produk jadi satu paket yang bisa dijual. Seperti yang ada di banner yang kita sempat review di awal tadi ya. Nah ini saya coba dilihat satu dulu, kita coba tambahin ya. Tambah bundle ini gampang banget. Tinggal bikin aja namanya apa gitu. Misalnya paket cat lengkap habis gitu ya. Nah, ini bebas sih teman-teman. Kalau mau upload gambar boleh, kalau nggak juga nggak apa-apa. Dan kalau mau setting promo ini paketnya berlaku dari kapan sampai kapan juga boleh. Misalnya cuma sebulan ini aja nih paketnya paket ini mau dijualin. Tapi kalau nggak bisa di set checklist yang no period. Jadi selama tokonya buka, paket ini tetap bisa dijualin. Gitu. Nah, caranya tinggal tambah produknya aja. Misalnya masukin cat gitu ya, cat telur asin gitu. Pilih lokasi ada ambil barangnya dari sini dengan kuantitinya satu. Gitu ya. Terus tambah lagi produk yang lain nih, misalnya kuas gitu ya. Misalnya kuas lukis gitu, pasti pilih lokasinya tambahin stoknya. Nah, jadi teman-teman bisa bikin nih, kan kalau ini totalnya 95.000, karena ini paket mungkin dibikin lebih murah, jadi 85.000 misalnya. Tinggal disimpan aja, nanti akan muncul nih paket cat lengkap habis. Gitu. Jadi nanti ini bisa dijual di bagian POS-nya atau di bagian kasirnya. Tuh. Oke, kita lanjut ke menu SKU Master. Nah, SKU Master ini adalah ngebahas soal produk ya. Nah, mungkin yang teman-teman yang belum tahu di menu kalau di pilihan menu di fitur yang sorry di versi yang pertama itu namanya produk dan harga nih teman-teman. Kalau sekarang kita ganti jadi SKU Master gitu ya. Nah, di sini masih sama ada produk ini dan produk eceran, cuman kalau teman-teman sadar sekarang ada pilihan print barcode. Nah, print barcode itu cara gimana? Nah, ini kita coba review ya. Kita akan sekarang udah ada dua tambahan kolom yaitu parent kategori sama barcode yang menandakan kalau available artinya barcode-nya ini udah udah ada nih gitu. Tapi kalau yang not available berarti barcode-nya belum ada. Nah, kalau mau teman-teman mau bikin tinggal edit aja. Teman-teman sekarang bisa pilih nih mau scan dari barcode bawaan pabrik gitu ya. Karena kan ada beberapa barang yang mungkin udah ada barcode-nya di bawaan dari pabrik kayak cat, beberapa merek cat gitu ya, beberapa merek kuas, beberapa barang lainnya biasa udah ada barcode-nya sendiri. Gitu. Tapi kalau yang belum ada barcode-nya kayak pasir, semen, teman-teman bisa generate aja nanti dia muncul sendiri barcode gitu. Dan di sini juga ada sedikit perubahan nih di atas teman-teman ya. Kita bisa pilih nih dia masuk ke kategori brand apa gitu. Dan untuk dead stocknya sekarang udah bisa disetting di menu produk ya teman-teman ya. Dead stock ini adalah patokan bulan. Jadi kalau saya isi 3 bulan, berarti untuk semen putih 3 roda ini kalau nggak kejual-jual selama 3 bulan, dia akan masuk ke kategori dead stock atau barang yang kurang laku gitu ya. Jadi teman-teman bisa tentuin sendiri nih mana kira-kira patokannya untuk barang A berapa lama nggak kejual masuk dead stock, barang B berapa lama nggak kejual masuk dead stock gitu. Karena kan balik lagi ya, setiap toko mungkin punya pasar yang masing-masing. Ada beberapa barang yang high selling, ada beberapa barang yang kurang banyak peminatnya gitu. Nah, kita juga bisa setting kategori kalau mau.
Tapi ini tidak diwajibkan teman-teman ya. Nah, ini juga ada satu fitur yang menarik banget nih buat ngebantu teman-teman nge-review pembelian barang ini. Jadi kita sekarang ada histori pembelian terakhir, di mana tanggalnya ada, nama pemasoknya beli sama siapa ada, kuantiti pembelian terakhir ada, dan ada harga satuannya. Nah, tujuannya kita munculin ini buat apa sih? Buat teman-teman bisa nge-review balik dan menyesuaikan kembali harga modalnya yang paling tepat tuh berapa buat disetting ke HPP gitu ya. Karena kan banyak banget request dari teman-teman yang kita dengar mau tahu dong pembelian terakhir di menu produk biar kita bisa setting harga modal lebih gampang. Nah itu udah bisa banget tinggal ganti aja di sini harga modalnya karena kita udah siapin data pembelian terakhirnya di sini. Bahkan nama pemasoknya juga udah ada ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau tahu beli sama si A sama si B lebih murah mana, tinggal lihat aja barangnya. Gitu. Nah, buat teman-teman yang mau ngeprint barcode, sekarang kalau teman-teman lihat di bagian kiri dari setiap ID itu ada kolom checklistnya. Tinggal diklik aja salah satu, habis itu klik print barcode. Kita support dalam 3 ukuran saat ini ya teman-teman ya. Satu line untuk yang label kecil, satu line untuk label yang cukup besar, yang 50 mili kali 30 mili, dan 2 line untuk yang ukuran 33 kali 19. Gitu. Teman-teman tinggal pilih ukurannya pakai yang mana. Kalau teman-teman bingung printernya pakai yang mana, alat scan barcode-nya pakai yang mana, bisa cek video TikTok-nya Toku ya. Kita ada sempat rekomendasiin satu barcode sama satu printer. Atau teman-teman kalau udah punya printer barcode sama scanner barcode juga bisa dipakai. Selama udah connect ke device teman-teman dan bisa bisa support ukuran 3 ukuran barcode ini berarti bisa dipakai gitu ya. Nah, kita lanjut ke sini ketika udah pilih ukuran labelnya mau yang mana, tinggal klik next dan teman-teman tinggal pilih mau printnya berapa banyak kuantitinya. Gitu. Kalau misalnya print 20, nanti tinggal go to download barcode, nanti dia akan generate sendiri tampilan barcode seperti ini. Nanti tinggal di print aja langsung ke si printer barcode-nya gitu. Kalau misalnya mau print lebih dari satu produk juga bisa ya teman-teman ya, tinggal cek saja beberapa produk dan tinggal klik print barcode juga. Gitu. Oke, untuk produk eceran tidak ada perubahan, sama ya, sama seperti produk induk bisa setting kategori, bisa setting barcode juga. Baik, kita lanjut ke menu stok. Nah, di menu stok ini mungkin tidak ada perubahan yang signifikan banget, tapi kalau teman-teman sering input data barang masuk pastinya ya, itu teman-teman sekarang udah bisa input data barang masuknya itu nggak perlu pilih lokasinya dulu. Jadi kalau misalnya dalam satu surat jalan ada 3 item, tapi barang ini mau dipecah nih, satu taruh di gudang, satu taruh di toko gitu ya. Sekarang udah bisa. Tinggal pilih pemasoknya siapa, masukin nomor surat jalan, dan teman-teman udah nggak perlu lagi pilih lokasinya di bawah sini sekarang. Tinggal klik lanjut, pilih barang yang mau dibeli apa, teman-teman langsung tentuin lokasinya sendiri gitu ya. Nah, sekarang bisa pilih lokasinya langsung di sini gitu. Jadi dalam satu kali pembelian bisa langsung setting nih. Barangnya berbeda, misalnya mau taruh di lokasi yang berbeda juga udah bisa. Nah, ini misalnya ke gudang belakang gitu. Jadi udah lebih efisien ya teman-teman ya. Dan kalau teman-teman mau tambahin biaya tambahan juga bisa ditambahin di sini sekarang. Total atau tambah atau ubah biaya tambah gitu. Nah, ini untuk yang fitur stok atau input barang masuk. Nah, oke, sampai stok udah, kita masuk ke kas kecil. Oke, nah ini saya tutup dulu ya kas kecilnya biar bisa kita review dari awal. Nah, kas kecilnya kurang lebih saat ini cara bukanya masih sama ya teman-teman ya, tinggal klik buka kas kecil aja dan tinggal masukin uang kembalian awal buka tokonya berapa yang disiapkan atau modal awal tokonya, gitu ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum pakai kas kecil ya itu bisa banget nih pakai fitur kas kecilnya atau rekap transaksi harian. Kenapa? Soalnya ini ngebantu banget buat monitoring uang laci yang keluar masuknya berapa banyak nih uang tunainya. Gitu. Dan kita nggak cuma mantau uang tunai aja. Karena ketika nanti udah ditutup, laporannya itu detail banget. Kita akan ngasih lihat jumlah notanya berapa banyak. Kalau ini ada satu, berarti ada satu nota yang kejual. Gitu. Terus item yang kejual berapa banyak, kuantitinya juga kelihatan. Dengan modal cash awal berapa, cash tambahannya berapa, itu juga kelihatan. Gitu ya. Kalau cash tambahannya berarti kalau modalnya kurang ya teman-teman atau owner bisa tambahin lagi cash tambahannya. Lalu cash masuk ini berarti dari penjualan nih akan kelihatan juga gitu. Kembaliannya berapa juga kelihatan, uang yang keluar buat kembalian uang itu kelihatan, dan cash keluarnya juga kelihatan berapa banyak nominal cash keluar. Gitu. Mungkin teman-teman yang belum ngerti cara input cash keluar nanti bisa tanya lagi ya ke timnya kita karena cash keluar itu bisa diinput di menu pembayaran dan pembayaran lainnya. Gitu. Ini buat monitoring operasional cost-nya teman-teman per hari itu keluar berapa banyak sih gitu ya. Dan kita juga bisa ngasih lihat sekarang transaksi yang dibatalin berapa banyak, jumlah returnnya berapa banyak, dan cash akhirnya berapa gitu. In total secara uang tunainya itu akhirnya berapa. Jadi pas buka toko berapa, pas tutup toko itu harusnya uang lacinya sama yang di sistem harusnya pas dihitung sama gitu. Kalau nggak sama ya berarti owner boleh nih ngecek ulang ya. Apakah ada transaksi yang belum ke input, apakah ada pengeluaran yang belum tercatat gitu ya. Atau mungkin jangan-jangan ada yang tidak pada tidak tidak sesuai pada porsinya gitu ya. Mungkin ada kecurangan dan lain sebagainya gitu. Nah,
Balik lagi ke reportingnya, di sini kita juga bakal ngasih lihat jumlah atau transaksi yang penjualan yang dibayarkan melalui transfer, kredit debit, giro, deposit maupun piutang. Jadi nggak cuma yang cash aja, secara penjualan harian tuh owner bisa lihat langsung di sini. Gitu, berapa banyak sih transaksi yang transfer dan nominalnya berapa in total. Gitu. Jadi kalau mau ngecek ke bank juga lebih gampang. Gitu ya. Jadi ini penting banget buat owners buat bisa mulai terapin si menu rekap transaksi harian ini. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, buat teman-teman yang tadi udah sempat saya bilangin kalau ada menu yang hilang dari sini, itu nggak hilang seutuhnya teman-teman. Kita pindahin aja, yaitu menu transaksi sama keranjang, itu pindah ke tengah-tengah. Nah, untuk transaksi akan berubah menjadi yang namanya POS atau POS gitu ya, Point of Sales. Teman-teman tinggal klik POS aja, nanti tampilannya untuk bagian kasir sekarang udah lebih bagus, jadi seperti ini. Gitu. Ini mempermudah satu untuk teman-teman yang pakai tab karena bisa diklik-klik aja langsung gitu ya. Dan ini juga bisa mempermudah teman-teman yang nanti pakai barcode pastinya. Gitu. Kalau teman-teman yang masih pakainya by step juga sama aja cara pakai, tinggal cari produknya apa gitu ya, atau tinggal diketik aja juga bisa. Gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak mau search, bisa langsung pilih dari yang ada di sini. Gitu. Tinggal pilih aja, misalnya klik ini, cara inputnya juga masih sama, tidak ada perubahan. Yang berubah adalah perpindahan aja. Jadi biasanya datanya di sebelah kanan, sekarang pindah ke sebelah kiri gitu ya. Nah, buat teman-teman yang pelanggannya ini, karena kita udah ada penambahan fitur untuk yang pelanggan bisa nambahin limitasi piutang, jadi kita bisa edit nih teman, kita ketika klik pelanggan kita bisa lihat nih teman-teman, sisa limit piutangnya itu berapa sih? Gitu. Kalau yang sisa limit piutangnya ada nol kayak gini gitu ya, berarti dia nanti udah nggak bisa transaksi pakai piutang lagi. Gitu. Nah, ini kalau saya cobain ya, pas saya proses pakai piutang, itu nanti dia akan muncul tulisan warning. Gitu. Nah, kalau teman-teman sadar juga nih ketika udah pilih data pelanggan yang kita udah next, sekarang flow-nya udah lebih ringkas ya teman-teman ya. Kalau yang sebelumnya kan pasti kita sering dapat apa namanya insight ya atau masukan dari teman-teman. Katanya proses transaksi cukup lama nih, harus next page sebanyak 3 kali ya untuk bisa cetak ke invoice atau ke nota. Kalau sekarang kita buat jadi tampilnya di sini aja. Teman-teman tinggal pilih langsung ambisnya atau dikirim di sini gitu ya. Sama kalau dikirim tanggal pengiriman bisa dimasukin, pajak non pajaknya dipilih dan data penerimanya juga sama. Udah connect langsung ke data relasi dan tambah biaya tambahannya juga langsung di sini. Nah, yang juga mempercepat proses transaksinya sekarang kalau kita pilih metode bayar apapun, dia akan autofill sesuai dengan nominal tagihannya. Gitu ya, kalau ini 500.000 dia akan langsung muncul 500.000. Nah, ini balik lagi ini plus minus nih teman-teman. Kenapa? Karena kalau yang bayar tunai, si kasirnya harus lebih aware lagi. Misalnya di sini saya ada nambah barang lain ya. Nah, ini 525.000 in total. Kalau ini angkanya ganjil, berarti kan si kasir ini nggak bisa jadi terima uangnya pas 525.000, tapi bisa jadi pelanggannya ini ngasih uang 550.000. Nah, jadi kalau misalnya dia ngasih uang 550.000 tunai, kasir harus inputnya sesuai uang yang diterima. Kenapa? Karena nanti akan mempengaruhi kembalian yang keluar sehingga akan mempengaruhi angka akhir uang tunai di laporan rekap transaksi harian tadi atau kas kecil gitu ya. Jadi ini plus minus ya bisa lebih cepat betul, lebih ringkas, tapi juga harus lebih hati-hati untuk si kasirnya. Kalau misalnya angkanya agak genap ya dan uangnya berbeda harus diinput sesuai dengan uang yang diterima. Gitu. Lalu tinggal klik proses saja dan konfirmasi. Gitu. Nah di sini nanti akan muncul sama seperti sebelumnya. Setelah diterima pembayaran sejumlah tagihan dan kembaliannya berapa. Gitu. Tinggal klik cetak struk dengan tampilan struknya juga sama. Sekarang kurang lebih seperti ini. Dan kita udah benerin ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman di beberapa toko ada yang sempat notice soal fontnya, soal ukuran kertasnya, soal tampilan yang harus disetting-setting. Sekarang kita udah buat compact gitu ya. Jadi ukurannya udah memang lebih pasti untuk cetak atau printnya udah diubah jadi 3 button sesuai dengan kebutuhan printer ya. Bisa inkjet, thermal, sama dot matrix. Jadi dibaginya jadi 3 jenis printer ya, bukan lagi dibagi cetak surat jalan, bukan lagi cetak di Android ataupun cetak di PC gitu ya. Nah, cuma kalau thermal tetap nanti ada pilihannya teman-teman ya, mau cetaknya lewat PC, Android, atau Android yang 58 mm. Jadi kalau yang thermal sekarang untuk yang tablet bisa support di dua ukuran, 80 sama 58 gitu. Kalau dot matrix sekarang bisa cetak notanya yang 80 mili, nota A5 masih sama dan A5 juga nanti udah lebih compact lagi, akan dikonvert ke satu halaman dan kalau lebih daripada satu halaman dia akan lanjut ke bawahnya dan cetak surat jalan juga masih sama gitu. Cuman pembahasannya di sekarang udah kita ganti nih untuk cetak printnya. Disesuaikan dengan printer teman-teman. Pakainya yang dot matrix yang pita atau yang thermal yang pakai heat, yang pakai panas. Gitu ya. Yang paling gampang sih kalau cara ngebedainnya kalau thermal cuma bisa satu rangkap, kalau dot matrix bisa 2 atau 3 rangkap. Itu yang paling gampang ya buat ngebedain ya teman-teman ya. Gitu.
Oke, nah kita juga ada sedikit penyesuaian di bagian riwayat transaksi. Kalau teman-teman sadar, sekarang nomor invoice-nya ada berubah warna merah nih. Dan teman-teman bisa klik ya. Klik ini artinya kita bisa preview transaksi ini tuh yang nomor invoice ini jualannya apa aja. Nah, jadi kalau teman-teman yang mau nyari histori penjualan sekarang udah lebih cepat gitu ya. Nggak perlu lagi klik lihat detail buat buka notanya, sekarang udah tinggal klik notanya aja dia akan langsung preview gitu. Nah, ini juga meminimalisir kalau teman-teman ada rules di tokonya untuk nggak bisa nge-print nota lebih dari satu kali gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau retur atau batalin transaksi, balik lagi ya, batalin transaksi ini hanya bisa yang dikasih wewenang aja gitu. Untuk batalin transaksi sekarang kita udah bisa pilih metode pengembalian uangnya seperti apa. Kalau tunai dia akan ngurangin kas kecil, tapi kalau yang lain ya dia akan mengurangi pendapatan, gitu ya, karena transaksinya dibatalkan. Gitu. Jadi kita bisa refundnya, metode udah bisa kita pilih. Sama juga berlaku untuk yang retur ya teman-teman ya. Kalau ada pengajuan retur juga, nanti teman-teman bisa juga melakukan approve atau reject dan kita pilih nih, dia mau dibalikin uangnya dalam bentuk apa, gitu ya. Nah, ini metode bayar tunai, transfer, kredit debit, giro, atau piutang. Gitu. Dan kalau teman-teman masukinnya ke kondisi barangnya rusak, nanti kita akan buat satu lokasi sendiri yang ke generate sendiri di menu lokasi SKU, yaitu namanya gudang barang rusak. Nah, nanti barang-barang yang rusak akan masuk ke kategorinya gudang barang rusak. Jadi udah ada tempat penampungan untuk barang-barang rusak ya teman-teman ya. Gitu. Oke, itu tadi udah sampai ke nekat transaksi harian, udah. Oke, baik. Kurang lebih sih hanya itu aja perbedaannya sistem baru sama sistem lama. Yang paling signifikan berubah pasti adalah di menu POS-nya atau di bagian kasir ya, teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman yang kalau masih bingung nyari, oh kok sekarang udah nggak ada menu transaksi di sebelah kiri ya, udah muncul di bagian tengah atas ya, teman-teman ya. Dan kalau teman-teman yang nyari menu keranjang juga, sekarang pindah keranjangnya ke sebelah sini. Gitu. Jadi semuanya di bagian atas. Oke, baik. Untuk penjelasannya kurang lebih seperti itu. Kita coba cek dulu ya, cek ombak dulu. Udah ada yang nanya-nanya atau belum? Contohkan transaksi pakai barcode karena tidak ada menu scan barcode di POS. Oke, jadi kalau misalnya barcode, ketika kakaknya buka POS-nya langsung, tinggal scan aja di sini kak. Dia langsung otomatis connect. Jadi tidak ada pilihan untuk scan barcode lagi. Gitu, karena POS pada umumnya memang tidak ada pilihan scan barcode. Gitu, tinggal scan aja dia akan input sendiri barangnya. Kayak mempermudah kliknya ini aja. Kalau scan nanti dia langsung muncul ke sini. Gitu, masukin jumlahnya berapa dan kita simpan. Gitu. Kurang lebih caranya sama seperti itu, cuma bedanya adalah pakai alatnya si scan barcode. Fitur returnya apa sudah connect ke kas kecil? Oke, ADS. Oke, ini Kak Andi ya, harusnya ya Kak ADS ya. Oke, untuk kas kecil, sorry, untuk retur sekarang udah connect ke kas kecil ya, Kak Andi ya. Jadi untuk retur itu sekarang kita bisa pilih metodenya. Kalau kembaliin uangnya tunai, ya akan connect ke kas kecil. Tapi kalau returnya balikin atau transfer, nggak connect ke kas kecil ya kayak. Karena kalau nanti connect ke kas kecil, selisih kas kecilnya. Jadi kita tergantung metode pengembalian uangnya seperti apa. Gitu. Oke, dari teman-teman kira-kira ada pertanyaan lagi? Yang mau nanya-nanya boleh banget dimasukin aja di kolom chat biar nanti kita bisa review pertanyaan teman-teman dan kita bisa bantu jawab ya. Oke, nah mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, kita juga mau informasiin kembali kalau kita bakal lakukan perpindahan sistem dari V1 ke V2 ini selesainya di hari Kamis ya teman-teman ya. Jadi akan ada maintenance di tanggal sekarang tanggal 11. Besok ya, besok besok malam akan ada maintenance sampai hari Kamis subuh, kurang lebih sekitar jam 4 atau jam 5 ya. Itu udah selesai dan udah bisa digunakan karena ada teman-teman kita yang di Indonesia Timur udah buka toko tuh jam 7 ya. Nah, itu kita udah bisa pakai lagi jam 7 gitu. Mulai maintenance jam 8 malam ya teman-teman ya. Jadi di jam 8 malam besok aplikasi tokonya akan maintenance karena kita akan ada perpindahan ke sistem versi 2 ini. Gitu. Nah, lalu buat merimain juga teman-teman, ketika kita udah pindah ke sistem V2, apakah sistem V1 masih bisa dipakai atau enggak? Jawabannya adalah tidak, teman-teman ya. Jadi kita sangat menghimbau teman-teman nih buat yang udah cobain yang udah ikut introduction ini bisa langsung trial aja. Nanti kita akan share link versi 2-nya biar teman-teman bisa login langsung pakai akunnya teman-teman di versi 2 ini. Gitu. Tapi untuk coba-coba dulu ya, datanya belum ke-update kok teman-teman. Nanti ketika kita migrasi besok malam sampai hari Kamis subuh, itu baru datanya akan kepindah secara otomatis. Jadi teman-teman terasa tidak ada perubahan apapun lah ya. Gitu, secara device-nya otomatis akan berpindah gitu. Jadi kita menghimbau banget ya teman-teman buat yang udah join yang mungkin
udah mempelajari bisa dicoba-coba dan dibiasakan dulu karena kita akan ada perpindahan ke versi 2-nya di hari Kamis. Itu udah pindah dan versi 1 udah tidak bisa dipakai lagi. Oke, wah kayaknya hari ini pertanyaannya nggak terlalu banyak nih ya teman-teman ya. Ada lagi yang mau tanya mungkin teman-teman? Belum ada? Oke, baik. Sebetulnya belum ada pertanyaan lebih lanjut ya. Oke, teman-teman tenang aja. Kalau misalnya teman-teman bingung cara pakai seperti apa, nanti kita bisa pandu lagi ya teman-teman ya. Pasti kita bakal pandu terus karena kita ada fasilitas pendampingan ya pastinya ya. Kita akan mendampingi terus teman-teman sampai bisa gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Perpindahan ini memang ada banyak fitur yang baru, tapi harusnya tidak mengganggu ada jalannya operasional toko teman-teman. Justru malah membantu jalannya operasional teman-teman karena lebih ringkas dan lebih cepat gitu. Nah, mungkin teman-teman kita juga mau remind lagi sekali lagi buat teman-teman yang udah lihat video sistem baru video ini, boleh nih nanti dikasih feedbacknya ke kita ya teman-teman yang melalui form Google ya. Karena kita pengen banget dengar oleh teman-teman nih feedback teman-teman seperti apa. Apakah feedbacknya ini bagus atau enggak nih buat teman-teman gitu kan. Karena kan balik lagi, teman-teman juga bisa kasih kritik dan saran ya. Kalau misalnya ada penyesuaian yang dibutuhkan, boleh dimasukin aja di sana. Nanti kita akan review bareng-bareng. Baik lagi, Toku pengen banget ngedengerin kebutuhan teman-teman. Nggak cuman bikin sistem yang ideal tapi nggak sesuai kebutuhan. Jadi kan nggak kepake juga. Jadi kita pengen banget bikin sistem yang bisa ngebantu bisnisnya teman-teman. Gitu. Oke, kita tunggu sampai 15.40. Kalau belum ada pertanyaan, kita akan close session pada sore hari ini. Oh ya, buat teman-teman yang nanti belum bisa join di Zoom-nya, nggak apa-apa, nggak perlu khawatir. Nanti kita juga, ke teman-teman bisa japri ke tim tokonya masing-masing ya yang kontakkan sama teman-teman. Nanti akan di-share juga video rekaman trainingnya. Jadi teman-teman bisa pelajari dari sana juga. Gitu. Nanti ke depannya juga kita pasti akan bikin video tutorial biar teman-teman bisa review satu-satu. Kak Tami, oke. Kak, kalau stok barangnya nanti nanti langsung kelihatan ya. Bisa diulang penjelasannya buat di bagian stoknya. Oke, betul Kak Tami. Jadi kalau di POS sekarang stoknya udah kelihatan langsung kok sama seperti yang sebelumnya. Jadi di sini kalau Kak Tami lihat nih, kuas cat prima ini ada harganya di 25.000 dan stoknya ada 24 pieces. Gitu. Jadi sebenarnya ketika Kak Tami masuk ke kalau di menu POS itu stoknya langsung kelihatan. Ini ada 7 kudus, ada 2 pasang dan lain sebagainya. Jadi stoknya kelihatan langsung kalau Kak Tami. Gitu. Dan kalau Kak Tami lihat di menu stok juga, itu ada nih di menu stok aktual nih Kak Tami. Itu juga kelihatan stoknya realnya seperti apa. Gitu. Semoga menjawab ya Kak Tami ya. Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang mau bertanya sama-sama Kak Tami. Oke, karena belum ada lagi yang nanya, kayaknya yang hari ini join pada cepet banget ya ngertinya ya. Nah, nggak apa-apa teman-teman, nanti kita bakal update lagi ya, share sekali lagi di grupnya komunitasnya kita untuk teman-teman bisa cobain sistem barunya. Ya, biar teman-teman bisa ngerasain perbedaannya apa aja gitu kan. Tapi baik lagi ya, percobaan di sistem baru ini tidak mengupdate data apapun dari sistem yang sudah ada ya teman-teman ya. Jadi ini hanya untuk trial dulu biar teman-teman bisa membiasakan diri dan ngerasain bedanya di mana aja sih gitu. Oke, kalau belum ada pertanyaan lebih lanjut, thank you banget teman-teman. Oh, ada nih Kak Tendi. Kalau barcode scan bisa pakai langsung di tap atau harus ada alatnya? Oke, kalau untuk saat ini setahu saya sih ada beberapa kamera yang nggak support untuk scan barcode 2D ya, Kak Tendi ya, khususnya yang garis-garis itu. Biasanya sih supportnya untuk scanning barcode yang QRIS gitu, yang QR. Tapi kalau misalnya yang 2D itu kayaknya nggak semua tab support deh. Jadi perlu dicocokkan kembali sama tabletnya nih Kak Tendi. Tapi biasanya sih kita sehari pakai scanner gun aja sih gitu, biar lebih compact dan lebih gampang. Karena kan agak repot juga ya kalau nge-scannya harus ngangkat tab dulu, ngangkat tab lagi, ngangkat tab lagi gitu ya. Jadi kita lebih sehari pakai scanner gun aja, lebih fleksibel juga sih. Gitu. Oke, ada lagi kira-kira dari teman-teman? Karena ini semoga terjawab ya kata ini ya. Barcode dari produk bisa langsung didaftar atau harus generate dari app. Oke, Kak Andi, kita review ya. Kalau barcode itu sebenarnya kalau ada barcode bawaan dari pabrik bisa langsung scan aja nih.
Ini saya contohin sekali lagi ya. Jadi kalau misalnya Kak Andi pas ngedit produk, ini kita ada dua pilihan nih, scan sama generate. Kalau barangnya udah ada barcode-nya, Kak Andi tinggal klik scan aja, nanti connect ke scanner gun-nya, tinggal scan aja. Nanti dia akan generate sendiri barcode dari si bawaan pabrik itu. Tapi kalau misalnya dari barangnya ini belum ada barcode-nya, tinggal klik generate aja. Nanti dia akan kebuat sendiri kok. Gitu. Atau mau diketik sendiri juga bisa ya. Benar, kalau teman-teman udah ada barcode-nya nggak kebaca nih di scanner gun-nya, diketik aja di sini berupa angka, nanti dia bikin sendiri. Gitu ya. Nah ini satu dua satu dua satu dia bikin sendiri. Gitu. Itu juga bisa. Gitu. Jadi bisa generate, bisa scan, bisa ketik juga ya teman-teman ya untuk barcode-nya ya. Kalau misalnya dari scanner nggak ngebaca nih, misalnya barcode-nya kotor, nggak kebaca dari bawaan pabriknya, bisa jadi barang yang lain atau bisa diketik aja sesuai dengan yang terbaca oleh teman-teman. Gitu. Semoga menjawab ya Kak Andi ya. Oke, sama-sama Kak Andi. Oke, baik teman-teman, kira-kira ada lagi pertanyaan yang mau ditanyakan? Saran mereknya apa ya, Pak? Oke, Kak Marco. Kita ada saat ini sih kita ada beberapa referensi. Nanti kita share ya printer barcode-nya sama scanner gun-nya gitu. Nanti kita akan jawab melalui link juga dan nanti mungkin tim toko akan share juga nih link video yang kita ada review nih scanner gun sama printer barcode-nya ya di grup community ya biar teman-teman bisa 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 coba sesuaikan sama yang kita udah pernah pakai juga gitu ya. Tapi selama dia bisa support ukurannya yang ini tiga ukuran ini Kak Marco harusnya nggak ada masalah mau pakai merek apapun. Yang penting kertasnya ini ukurannya, gitu ya. Oke, kira-kira ada lagi yang mau ditanya teman-teman? Perihal teknis atau perihal perangkat atau perihal fitur? Oke, kita tunggu sampai 15. Oh, ada nih. Ada nih. Apakah sudah ada list tab yang bisa baca barcode langsung dari kamera? Jujur kita belum review semua tablet yang bisa baca barcode 2D ya, kata Andy ya. Tapi well noted banget ya kata ini. Nanti kita japri ya soal ini ya. Kita akan coba cek beberapa tab yang bisa support untuk baca barcode langsung dari kamera ya kata Andy ya. Barcode-nya khususnya barcode yang 2D ya, yang garis-garis ya. Karena kalau yang QRIS sih harusnya semua kamera sekarang udah bisa. Gitu. Oke kata Andy, nanti kita japri untuk perihal ini. Mantap. Oke, oke. Kira-kira ada lagi yang mau tanya teman-teman? Perihal perangkatnya, perihal fiturnya gitu ya. Atau mungkin teman-teman ada yang belum paham nih cara pakainya juga nggak apa-apa boleh tanyain gitu ya. Oke, belum ada ya. Oke, baiklah kalau gitu teman-teman, thank you banget buat yang udah join di sesi pada sore hari ini. Nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, boleh langsung chat ke tim tokunya masing-masing yang udah kontak sama teman-teman, atau bisa juga ditanyakan di grup community, biar nanti bisa tim toku bantu jawab juga ya. Nah, pastinya kita masih ada satu kali sesi lagi terakhir besok untuk sesi pertemuan ini. Cuman besok akan lebih banyak sesinya untuk tanya jawab, gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa ada hal-hal yang belum sesuai atau yang mau ditanyain, boleh banget besok join lagi gitu ya. Apalagi yang hari ini baru cobain, besok mau tanya-tanya juga boleh banget. Atau setelah cobain mau langsung tanya ke tim kita juga boleh ya. Tapi besok kita akan review sekali lagi untuk yang terakhir kali dan akan berusaha menjawab apa namanya pertanyaan dari teman-teman. Dan kalau teman-teman udah kasih feedback juga, kita juga bakal review kembali feedbacknya teman-teman pastinya. Gitu. Oke, so kita mau ingetin sekali lagi, jangan lupa untuk dicoba sistem barunya ini, teman-teman ya, karena nanti di hari Kamis kita udah perpindahan full ke sistem yang baru, dan teman-teman juga boleh kasih feedbacknya terkait dengan update yang udah kita lakukan di sistem yang baru ini. Oke, thank you banget teman-teman buat yang udah join pada sore hari ini. Semoga sehat selalu dan selamat sore.